Selanjutnya adalah Ibu Maria Rosalin Dinita. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kompas dan juga Bursa Efek Indonesia. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk diberikan kesempatan untuk sharing dan belajar dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mungkin saya akan langsung mungkin sedikit perkenalan. Saya kebetulan sekarang Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG di Kadin Indonesia. Mungkin boleh next, ya, Bapak Ibu, boleh next materinya. Ya, baik. Nah, ini ada beberapa referensi yang kebetulan saya tulis. Jadi saya adalah seorang edupreneur ya Bapak Ibu, educator dan entrepreneur. Di mana ini bisa di-download gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat panduan ESG itu 2 tahun yang lalu ya. Sudah itu pada waktu saya menjadi ketua ESG Task Force di Kadin. Kemudian juga panduan ESG untuk UKM Bapak Ibu, UMKM. Kayaknya ini menarik sekali yang sudah dijelaskan Pak Sunarso. Ini perlu dieduket Pak, UKM ya, dan mereka bisa juga mungkin buku panduan ini juga atas nama Kadin saya tulis, kami tulis. Ini bisa dipakai juga mungkin untuk mengeduket nasabahnya BRI ya, supaya mereka juga bisa menjalankan ESG dan bisa masuk ke dalam perhitungan skop 3 BRI ya Pak ya, skop 3 ya dari karbon ya, karena itu kan sepanjang value chain ya skop 3. Dan kemudian yang kanan itu adalah visualisasi. Jadi karena saya suka gambar ya, lebih mudah gambar, ini Bapak Ibu bisa download juga gratis. Jadi memang passion saya adalah educating ya Bapak Ibu, jadi silakan dilihat aja. Lanjut next. Nah kalau kita bicara ESG, maka ESG itu sebetulnya basisnya adalah resiko Bapak Ibu. Jadi bedanya apa sih dengan CSR ya? Di buku visualisasi saya ada, tapi secara simple CSR itu adalah dari inside out. Apa tanggung jawab organisasi atas dampak negatif yang diciptakan dari operationnya. Jadi dari dalam keluar, semua organisasi termasuk perusahaan ya melakukan operation pasti menciptakan dampak negatif kepada environment, social dan governance. At least sampah dari karyawan kita ya, itu sudah dampak negatif ke environment. Bagaimana kita bertanggung jawab atas dampak itu adalah CSR. Tapi kalau ESG Bapak Ibu itu outside in. Dengan adanya resiko seperti Pak Sunarso tadi menjabarkan hal yang paling mengerikan ya, yaitu climate change ya Pak. Nah itu adalah resiko yang akan kita hadapi. Bagaimana kita melakukan mitigasi dan kemudian planning preparation untuk menghadapi resiko itu adalah ESG. Tapi ingat Bapak Ibu, ESG itu tidak hanya environment ya, ada S-nya dan ada G-nya. Nah betul sekali bahwa governance itu adalah yang mengikat semuanya. Jadi governance itu harus betul sekali Pak Sunarso tadi mengatakan, kita mulai harus revisiting and redefining our values, kemudian our vision dan mission dalam perusahaan kita. Apakah sudah including ESG maupun sustainability ke dalam visi misi dari perusahaan kita? Itu adalah governance Bapak Ibu, termasuk values-valuesnya. Nah kemudian yang aspek sosial, S dari ESG. S itu mencakup 4 stakeholder Bapak Ibu at least. Nomor 1 aspek S itu adalah fokus kepada employee kita. Employee itu adalah aset yang paling berharga di perusahaan kita. Tanpa employee we are nothing Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua itu adalah konsumen. Bagaimana kita mengeduket konsumen kita supaya mereka itu paham atas produk-produk sustainability kita. Termasuk semua produk yang kita hasilkan ya, produk dan jasa. Nah kemudian juga bagaimana kita mengeduket supaya health and safety dari konsumen itu juga bisa kita cegah ya adanya kecelakaan-kecelakaan.
Kemudian yang ketiga itu adalah supplier Bapak Ibu. Supplier, karena kalau kita bicara environment, jadi kalau kita bicara ESG harus berpikir secara system thinking. Environment itu akan berpengaruh pada sosial, sosial akan berpengaruh pada governance, demikian sebaliknya. Jadi kalau kita tidak menginclude supplier kita, tidak mengeducate supplier kita untuk menjalankan ESG, sulit Bapak Ibu, kita ngitung misalnya skop 3 aja. Jadi nanti kan IAI ya, Ikatan Angkutan Indonesia sedang membuat panduan untuk pengungkapan resiko-resiko bagaimana perusahaan mengatasi resiko-resiko ESG. Itu ada mengikuti panduan global namanya IFRS ya Bapak Ibu. IFRS ada 2 ya, S1 dan S2. Tapi nggak ada S3 ya Pak, cukup 2 aja. Untung ada S3. Jadi yang S2 itu adalah climate Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi priority. Climate-nya memang masih S2 dan IFRS S2, skop 1 dan skop 2. Tapi nanti begitu diwajibkan untuk mendisclose bagaimana risk mitigation dan planning kita di bidang ESG untuk skop 3, maka it is inevitable, tidak bisa dihindarkan, kita harus menginclude supplier kita. Nah jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat baru komunitas. Bagaimana kita juga mempersiapkan komunitas dan binaan kita itu untuk menghadapi resiko-resiko ESG, termasuk climate change tersebut. Bagaimana kalau nasabahnya BRI itu adalah petani, mereka tidak dieduket oleh BRI untuk mengatasi resiko apabila ada kekeringan, ada perubahan iklim. Akhirnya apa? Pertaniannya tidak berhasil dan akhirnya tidak bisa membayar loan kepada BRI. Jadi itu akan kembali kepada perusahaan. Itulah Bapak Ibu aspek S ya, jangan lupa. Nah kemudian karena bagian saya adalah harus bicara mengenai regulasi ya dan apa impactnya, maka ini saya membuat list ya antara lain regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ESG di Indonesia. Nanti Bapak Ibu akan dapat, silakan baca. Saya nggak akan go through. Dan next berikutnya itu adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan karbon. Jadi Indonesia tuh sudah banyak sekali ya Bapak Ibu, sudah advance sekali di dalam ESG untuk regulasi-regulasi. Tinggal educating the public ya, dan juga implementing. Educatingnya nomor 1 itu adalah kenapa, why. Dan menariknya Bapak Ibu, ESG itu tidak hanya dijalankan oleh corporate level, tapi bisa juga sampai, jadi tentunya country ya, ini kan regulasi negara ya, kemudian corporate level dan individual level. Kita pun bisa melakukan investasi ESG. Next please. Ya. Nah ini contoh ya, ada dari salah satu panduan juga dari Indonesia Investment Authority. Next. Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan apa investasi dalam ESG dan berkelanjutan, apa manfaatnya. Kadang-kadang BOD terutama Astra ya, beliau baru mengatakan Pak Amdani, Bu kita kok gak pernah ya ditanyain ESG kita gimana gitu sama konsumen kita. Kita juga di pasar global gak ada. Nah itu sudah membuktikan apa? Brandnya Astra itu sudah sustainable. Jadi people don't question Pak your ESG. Karena branding Bapak Ibu, betul sekali. Nanti we're talking about branding after this ya. Jadi apa sih impact? Kadang-kadang BOD itu ngapain sih ESG Bu? Itu kan investment, duit, pasti duit ya, cost ya. Ternyata ada tangible benefit, yaitu revenue-nya akan meningkat. Karena kita akan menjual produk yang unik, yang orang lain belum menghasilkan. Kita udah siap menghadapi business of the future. Kayak Kompas ada Kompas ESG. Itu adalah knowledge of the future Bapak Ibu. Dan itu sudah dikerjakan, contoh. Jadi membuat perusahaan itu punya unique sustainable value proposition. Not just UVP tapi USVP. Kemudian menarik konsumen baru tentunya ya. Kemudian juga
loan. Sekarang seperti Bapak tadi sampaikan ya, banyak green bond ya Pak, peminatnya banyak sekali. Ada social loan juga. Itu akan membuat perusahaan mudah di-approve loan-nya apabila mempunyai kinerja ESG yang baik. Lalu green bond, itu yang tangible impact antara lain. Lalu intangible-nya, di sini tadi Pak Jeffrey mengatakan ada 5 ya Pak ESG yang related dengan indeks ya, related dengan ESG. Kebetulan ini saya boardnya ke hati Pak untuk ESG indeks ini udah bertahun-tahun ya. Jadi ada 3 indeks dan kemudian kata data ESG juga saya masuk ke dalam boardnya juga. Jadi tahu persis kriterianya tuh apa aja. Begitu Bapak Ibu. Nah kemudian juga masuk ke dalam rating-rating dan top brand. Nih contohnya Astra ya udah terbukti ya. Nah next. Berikutnya itu adalah ini contoh bahwa dengan investasi pada ESG dan sustainability itu membuat perusahaan itu sustainable. I'm not going through satu-satu ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin Bapak Ibu fokus lihat didirikannya. Lihat dari tahun berapa mereka didirikan. Dan hidup sampai sekarang. Lalu next nomor 6 coba lihat Nestle. Next please. Nestle itu sudah dari tahun 1800 Bapak Ibu dan hidup sampai sekarang loh. Bayangin Bapak Ibu masih di surga ya. Tahun 1800 sudah ada Nestle karena dia sudah investasi di dalam ESG. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ini contoh-contoh ya. Investment ini ESG itu membuat perusahaan kita sustainable. Next lagi Pak, dikit lagi boleh ya. Next. Nah ini adalah investment spectrum, kita fokus ke sustainable impact investing. Apa bedanya bacanya ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi impact investing itu mengutamakan pada opportunities, kemudian risk management dan competitive return. Next. Nah ini adalah aspek yang dihitung, jadi ada country ranking of ESG. Bapak Ibu silakan buka aja ya, lihat ini kriterianya, next. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Investasi itu kan ada 3 ya, jadi next aja langsung. Nah jadi ada financial asset, real asset dan human capital. Kalau financial asset tradisional itu yang biru ya Bapak Ibu, lalu yang keberlanjutan aja kita lihat. Kita sebagai individu ya bisa jadi investor ya. Maka sekarang kalau Bapak Ibu mau menjadi impact investor, kita lihat yang hijau itu Bapak Ibu. Kita beli saham yang masuk dalam indeks-indeks ESG. Kita beli obligasi hijau, kita reksadana yang related dengan MSCI dan sebagainya. Lalu ETF juga yang related dengan ESG index. Lalu deposito yang berkaitan dengan ESG, tabungan yang berkaitan ESG. Lalu green building dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, human capital. Kita memberikan training kepada karyawan kita untuk green employment ya, green job. Dan untuk diri sendiri, invest in yourself, independent learning, belajar terus Bapak Ibu, itu adalah bagian dari investment. Next. Kemudian ini tantangannya, maka yang nomor 3 ini Bapak Ibu penekanannya dan nomor 4 ini mungkin Pak Sunarso timnya perlu mengeduket bahwa BRI punya yang namanya social loan dan sebagainya supaya UKM makin banyak yang melakukan bisnis yang ESG. Dan terakhir, next. Nah jadi ini ada beberapa peluang yang Bapak Ibu bisa lihat, next lagi. Nah ini education. Dan ini peluangnya adalah education. Jadi nanti kita bisa bahas dalam tanya jawab. Terima kasih Pak, maaf. Terima kasih Bu Maria, mari kita berikan aplaus. Ibu Maria tadi dari sisi praktis seperti ini yang sudah dijalankan dari BRI kemudian Astra. Kira-kira apa sih nilai-nilai yang terkait dengan ESG yang bisa kita ambil dan kemudian bisa menjadi inspirasi bagi yang lain? Tentu luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh kedua perusahaan ini, terutama untuk BRI ya, memang UKM itu kan berkontribusi lebih dari 60% ke GDP Indonesia ya, kemudian juga menyerap tenaga kerja yang besar sekali, lebih dari 90% penyerapannya di UKM. Jadi itu memang sangat penting untuk ESG dan kedepannya memang perlu UKM-UKM itu
memanfaatkan peluang-peluang di dalam ESG, misalnya dengan loan ya, tentunya dengan loan yang disediakan oleh BRI dan juga partnership yang ditawarkan oleh Astra, itu bagaimana mereka menjalankan bisnisnya untuk memanfaatkan peluang-peluang environment, social dan governance gitu. Jadi kedepannya di bidang environment, misalnya pengolahan limbah, kemudian juga upcycling, memberikan jasa-jasa. Nah itu lebih kepada peluang-peluang dan kemudian untuk menjalankan misalnya produk-produk yang lebih eco-friendly, jadi misalnya limbah-limbah dari spare parts dan sebagainya, apakah bisa di-upcycle, tidak hanya di-recycle. Nah itu mungkin bisa oleh Astra diberikan suatu perlakuan lebih spesial ya Pak ya, kalau mereka bisa melakukan bisnisnya di bidang itu. Jadi itu sih masukan saya, makasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Bu Maria. Selamat sore. Saya ingin bertanya mungkin ke Ibu Maria ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu gitu Dari mana mengenai, Pak? Sebutkan dulu namanya. Oh iya, sorry, nama saya Reno dari Ciptadana Sekuritas. Iya, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Ibu gitu terkait dengan sekarang ada pergeseran global gitu, terutama Donald Trump gitu kan, dia kan dia baru mencabut dari Paris Agreement gitu kan, kemudian juga dia lebih pro ke oil gitu kan daripada ke yang green gitu ya. Apakah itu nanti ada perubahan ya dari investor global gitu untuk masuk ke ESG gitu ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Antonio Sari dari Teach Me Pak, The Indonesian Capital Market Institute. Dengan Bu Maria sama-sama ada institutnya. Bunita yang saya panggil. Kemudian ke Bunita kami juga mempelajari bahwa penerapan ESG atau sustainability ini bukan hal yang mudah. Terutama tadi diinformasikan pendanaan dari Amerika dengan adanya Trump ini dipotong atau tidak dilanjutkan lah. Namun masih ada harapan Eropa dan yang lain-lainnya itu masih menerapkan dengan melanjutkannya lah. Nah, tantangan di Indonesia menurut kami itu adalah mengenai awareness. Lembaga-lembaga terutama perbankan tadi dikatakan awareness-nya memang lebih tinggi dibanding beberapa lembaga yang lain. Saya pernah mempelajari di Jepang, saya pernah bertanya juga di sana. Di sana tuh aturan mengenai ESG-nya nggak terlalu banyak, Bu. Namun demikian saya kagum, mengapa terkait dengan sustainable bond, termasuk mengenai transition bond, itu sangat maju, sangat banyak sekali yang bisa terjual. Banyak sekali yang dijual lah oleh banyak lembaga di industri sana. Saya tanya apakah ada regulasi, kalau di Indonesia kalau nggak ada regulasi yang memaksa ya nggak jalan, seringnya begitu. Ternyata tidak. Terus kami tanya mengapa Anda mau menerapkan itu, menjual sustainable bond dan laku. Ternyata itu drivernya adalah dari masyarakat. Masyarakat menjauhi produk-produk yang tidak terkait ESG, jadi masyarakatnya awareness-nya tinggi. Nah berbalik di Indonesia mungkin belum sampai seperti itu untuk masyarakatnya. Jadi drivernya masih tergantung pada pemerintah dan mungkin kesadaran dari lembaganya sendiri. Nah jadi kira-kira menurut Ibu yang sudah berpengalaman banyak di bidang CSR, mungkin sekarang tugas sustainability, gimana kita meningkatkan awareness dari masyarakat terkait dengan sustainability ini. Demikian dari kami, dari Teach Me, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan Ibu Maria. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin jawaban saya mengenai Trump ya, policy-nya, Trump apa movement yang mereka lakukan. Itu jangan khawatir ya, tentu itu pasti akan berpengaruh ya pada investasi, di mana kita tahu investor di saham itu kan ada berdasarkan technical analyst dan fundamental analyst ya. Dan kita sekarang menggunakan fundamentalnya itu ditambah tentang kaitannya dengan ESG atau disebut dengan impact investor. Nah jadi kalau bisa kita tetap menjadi impact investor gitu. Karena dalam jangka pendek mungkin ada ya sentimen pasar yang saya mau ikut deh invest di oil and gas sama
batu bara gitu ya, dia memanfaatkan momen ya. Tapi untuk yang long term investment, jadi kayak kita tahu seperti Warren Buffett ya, itu kan dia miliuner karena dia berdasarkan analisa fundamental. Nah, jadi kita masukkanlah aspek-aspek ESG. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks 5 indeks ESG itu mana aja gitu. Jadi itu yang menciptakan security tadi ya Pak Sunarso. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah mengenai Pak Antonius ya, bagaimana meningkatkan awareness ya. Itu awareness itu memang di slide saya yang terakhir tadi, sebetulnya nanti kalau Bapak Ibu dapat itu ada mengenai membangun awareness melalui kurikulum ya. Dan itu kebetulan saya sudah bikin S2 Sustainability sejak tahun 2007 ya. Dan sekarang juga saya buat S2 bidang ESG ya. Jadi orang belum mikirin sustainability itu, saya udah mikirin kurikulum itu harus ada ESG-nya di dalam. Nah di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ya. Kebetulan waktu itu juga kami melakukan membantu Pelindo itu membuat program. Jadi kami usulkan dan Pelindo setuju, yaitu mengeduket para guru-guru di SMK pelayaran bagaimana membuat kurikulum yang including ESG ke dalam kurikulumnya. Lalu di situ ada 6 SMK pelayaran yang bersedia ikut dan kita perlombakan. Dan itu ternyata antusiasme guru-gurunya itu bagus sekali. Jadi sebetulnya itu merupakan pilot project ya. Bapak Ibu ini semoga menginspirasi perusahaan-perusahaan dalam melakukan CSR ya. Salah satunya itu udah berhasil tuh. Jadi kurikulum yang including ESG. Kemudian juga untuk budget yang udah di-cut dari luar negeri, USA segala macam ya, itu di-cut ya. Itu kita nggak usah khawatir ya. Kita ini Indonesia, keunggulan kita banyak human capital. Kita bisa mulai dengan the lowest hanging fruit menjalankan ESG yang baik. Yaitu melalui community base. Jadi program-program yang community base itu sebaiknya dikaitkan bagaimana bisa meningkatkan ESG. Gak usah susah-susah tadi, UKM aja itu sudah diajarkan bagaimana melakukan ESG. Kan sudah ada panduannya ya, implementasi ESG untuk UKM. Jadi mereka itu harus tahu bahwa ESG itu fokusnya adalah mitigasi, adaptasi, dan kemudian resiko dan memanfaatkan peluang dari ESG. Jadi business of the future yang related dengan ESG itu apa saja. Nah itu bisa kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Maria. Bapak Ibu sekalian, dengan jawaban tadi dari Ibu Maria berakhir pula diskusi kita. Mari kita beri aplaus untuk keempat narasumber kita. Artinya sustainability atau ESG ini tetap memberikan peluang dan ekosistem global, ekonomi global yang terus berkembang akan semakin bisa kita manfaatkan untuk Indonesia dengan katakanlah berinvestasi yang berbasis fundamental di pasar modal dengan melihat pertumbuhan daripada bisnis itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih Pak Sunarso, Pak Hamdani, Bu Maria, dan Mas Kris. Dan paling penting kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Zepri, BI Pak atas supportnya untuk kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan lebih intens lagi nantinya. Bapak Ibu sekalian, Ipinten Kompas 100 terima kasih juga atas kehadirannya, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi kami berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Putri. Baik, terima kasih Mas Hamzirwan Hamid selaku moderator. Baiklah para hadirin sekalian, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara Kompas 100 Outlook. Investasi berkelanjutan di dalam ekosistem bisnis global. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan seluruh narasumber. Juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh undangan yang hadir. Akhir kata saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan aspirasi untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih dan sampai jumpa.